Dari begitu banyaknya kasus di Indonesia, KKN merupakan salah satu kasus yang paling banyak kita temui. Lalu apa itu KKN? KKN merupakan singkatan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi secara bahasa berasal dari bahasa Latin yaitu corruption dengan kata kerja corrumper yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan atau menyogok. Korupsi secara istilah merupakan tindakan penyelewengan uang milik negara, perusahaan, dan lain sebagainya untuk kepentingan pribadi. Sementara kolusi yaitu pemufakatan kerjasama antar pihak yang bersangkutan yang dapat merugikan orang lain, masyarakat, ataupun negara. Kemudian nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara yang melawan hukum yang menguntungkan keluarganya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, serta negara. KKN di Indonesia telah terjadi sejak zaman kolonialisme Belanda. Meskipun demikian, kasus KKN pasca kemerdekaan lebih menarik perhatian masyarakat. Istilah KKN sendiri sudah mulai dikenal sejak Orde Baru tahun 1965 sampai 1998. Lalu siapa yang biasanya melakukan KKN? Yang pertama, itu paling marak dilakukan oleh para kaum elit politik atau pejabat. Yang kedua, oknum aparat penegak hukum. Dan yang ketiga, masyarakat itu sendiri. Lantas, mengapa seseorang ini melakukan KKN? Yang pertama, karena kurangnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, rendahnya iman sehingga mudah tergiur oleh harta tahta duniawi, meskipun hal tersebut merugikan orang lain. Yang ketiga, tidak adanya nilai-nilai moral yang dapat mencegah KKN yang akan dilakukan oleh seseorang. Yang keempat, karena sifat alami manusia sendiri yang selalu merasa tidak puas. Dan yang kelima, sifat egois dan gengsi yang tinggi. Dan tentu masih banyak hal lain yang menjadi penyebab kenapa seseorang itu melakukan KKN, dan tentu demi kepentingan dirinya sendiri. Bagaimana cara kita memberantas KKN tersebut? Disinilah pentingnya peran Pancasila sebagai etika dan moral, dan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Berbicara tentang Pancasila sebagai etika dan moral, nilai-nilai Pancasila merupakan cita-cita bangsa yang harus direalisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seseorang dikatakan berperilaku baik apabila melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Dapat disimpulkan bahwa tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme mengkhianati nilai-nilai Pancasila. Dan inilah peran nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan yang Maha Esa berarti bangsa Indonesia adalah bangsa yang meyakini dan percaya bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta. Perilaku taat dan takut kepada Tuhan membuat seseorang terhindar dari godaan KKN yang menawarkan kenikmatan duniawi. Kemudian yang kedua, nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab berarti bangsa Indonesia menghargai hak hidup orang lain berdasarkan hati nuraninya sebagai manusia yang beradab. Berhubungan dengan nilai ketuhanan, apabila seseorang menerapkan nilai ketuhanan, maka ia akan menjadi manusia yang adil dan beradab. Kemudian yang ketiga, nilai persatuan.
Nilai persatuan Indonesia berarti bangsa Indonesia merupakan bangsa yang membina rasa nasionalisme, yang menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, serta mementingkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. KKN merupakan tindakan yang mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok di atas kepentingan bangsa. Tentu saja hal tersebut bertentangan dengan nilai nasionalisme. Maka dari itu, dibutuhkan rasa persatuan yang tinggi untuk memberantas KKN dari NKRI. Kemudian yang keempat, nilai kerakyatan. KKN merupakan tindakan yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat, sehingga hal tersebut akan membuat rakyat merasa menjadi terintimidasi dan tidak peduli lagi terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, artinya bangsa Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung tinggi musyawarah mufakat dalam menjalankan pemerintahan maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang kelima, nilai keadilan. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti bangsa Indonesia menjunjung tinggi asas gotong royong dalam mewujudkan bangsa yang adil dan makmur secara lahir dan batin. Semangat memberantas KKN memudahkan bangsa Indonesia mewujudkan cita-cita bangsa, bermasyarakat, adil, dan makmur. Berbicara tentang Pancasila sebagai sumber hukum. Pancasila sebagai sumber hukum diatur dalam pasal 2 Undang-Undang 12/2011 yang berbunyi, Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Selain itu disebutkan di dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat bahwa Pancasila sebagai landasan negara dan ideologi bangsa menjadi patokan dalam membuat peraturan perundang-undangan, sehingga tidak ada yang boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Begitupun dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah KKN harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu, apa saja problematika yang terjadi hingga saat ini? Yang pertama, dalam kasus korupsi. Penyakit korupsi di negeri ini telah berkembang dalam 3 tahap. Yang pertama, tahap elitis, yaitu korupsi masih menjadi patologi sosial yang khas di lingkungan para elit atau pejabat. Yang kedua, tahap endemik, yaitu korupsi mewabah hingga menjangkau ke dalam lapisan masyarakat luas. Dan yang ketiga, yaitu tahap sistemik. Tahap sistemik merupakan tahap yang paling kritis karena setiap individu di dalam sistem terjangkit korupsi. Korupsi di negeri ini telah sampai pada tahap sistemik karena perbuatan korupsi sudah melekat di keseharian masyarakat Indonesia. Kami ambil contoh dari lingkup yang paling kecil. Siapa? Ya, dari lingkup keluarga. Seperti berkata bohong, meminta uang pada orang tua untuk membeli buku pelajaran melebihi dari harga buku yang sebenarnya. Kemudian pulang ke rumah tidak sesuai dengan jam yang telah ditentukan aturan keluarga, dan juga kepala keluarga yang tidak memberikan hak-hak keluarganya. Kemudian tindakan korupsi di lingkungan sekolah. Contohnya, terlambat datang ke sekolah, titip absen temannya, penggelapan dana kas kelas, guru yang menikmati gaji buta tanpa melakukan kewajibannya. Kemudian tindakan korupsi yang ada di lingkungan masyarakat. Contoh, tidak mengikuti kegiatan siskamling yang telah ditentukan masyarakat, menyalahgunakan kekuasaan yang diemban untuk memperkaya diri sendiri, kemudian melakukan money politics, kemudian melakukan penyuapan atau penyogokan terhadap polisi. Kemudian yang kedua, problematika dalam kasus kolusi. Problematika praktik kolusi ini bisa kita lihat dari hal yang paling sederhana, seperti pembuatan SIM lewat calo, atau istilah umumnya adalah nembak. Dengan maksud untuk terbebas dari ujian untuk lolos pembuatan SIM, kita diharuskan untuk membayar sejumlah besar uang kepada calo.
yang biasanya adalah oknum polisi. Uang tersebut tidak akan masuk ke negara, tapi justru ke oknum tersebut. Dan yang ketiga, problematika dalam kasus nepotisme. Banyak individu-individu baik dan bertanggung jawab yang justru tertutupi potensinya oleh kerabat-kerabat pejabat. Bermula dari pandangan bahwa seorang pejabat memiliki semacam kuasa lebih untuk memilih kerabatnya sendiri untuk masuk ke dalam susunan pemerintahan. Permasalahannya adalah individu tersebut belum tentu memiliki karakter yang cocok untuk ditempatkan di jabatannya, dibanding dengan orang-orang berpendidikan yang memang berusaha untuk menjadi penerus roda pemerintahan. Namun karismanya tertutupi relasi pejabat yang lebih memiliki kuasa. Dengan begitu, muncul berbagai permasalahan seperti pemerintahan yang menjadi kagok atau mengesampingkan tanggung jawab, dan terjadi berbagai korupsi, bahkan sampai mereka kembali merekomendasikan relasi terdekatnya lagi untuk bergabung. Sehingga pemerintah sendiri tidak akan mengalami kemajuan. Lingkaran setan inilah yang masih terus berjalan sampai sekarang. Semakin hari, kasus KKN di Indonesia semakin mendarah daging. Tidak hanya di kalangan elit politik, di lingkungan masyarakat juga banyak kasus KKN tanpa kita sadari. Semakin keruhnya masalah KKN di Indonesia membuktikan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya mengamalkan nilai-nilai Pancasila masih kurang. Selain itu, hukum dan sanksi yang diterapkan juga masih kurang tegas. Untuk menghadapi masalah ini, perlu adanya kesadaran dari tiap individu untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pemerintah dan aparat penegak hukum juga harus tegas dan adil dalam memberlakukan peraturan dan sanksi. Tidak boleh tumpul ke atas kemudian runcing ke bawah. Selanjutnya, perlu diberlakukan pengawasan yang ketat di seluruh bagian pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dan masyarakat harus tegas dalam memberantas KKN. Perlu adanya kerjasama antara elit politik dan masyarakat dalam memberantas KKN, karena tidak ada artinya apabila masyarakat dengan susah payah memprotes agar KKN ditumpas bersih, namun elit politik justru melanggengkan praktik tersebut di pemerintahan. Begitu pula sebaliknya. Kemudian ada solusi tambahan dari kelompok kami, yaitu dengan membangun karakter yang kuat pada pelajar dan mahasiswa dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi melalui mata pelajaran tentang KKN tersendiri di samping mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Kemudian pemerintah juga perlu memberikan apresiasi atau penghargaan kepada para pejabat yang bebas KKN. Bisa bekerja sama dengan media untuk mengangkat nama dan nilai-nilai pejabat tersebut agar menjadi teladan di kalangan